Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sandi Kadrian Dinas dari kelompok 69 di Silabut 2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas besar optimasi industri dengan judul optimalisasi pemilihan, distribusi, kesediaan, dan keuntungan produk Implora pada Belia Kosmetik Bharatjaya Surabaya menggunakan Dynamic Programming, Intelligent Programming, AOV, Continuous Review, dan analisis suatu jaringan. Eh, jadi di sini ada rekan saya yaitu Alexander Vidaro ini dengan Pemda 450. Maksudnya ke pendahuluan latar belakang. Jadi perkembangan industri yang semakin besar menuntut setiap perusahaan untuk mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi personal agar dapat bersaing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan optimasi industri, yaitu proses pengambilan keputusan terbaik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan optimal dengan biaya dan waktu yang lebih efisien. Penelitian ini dilakukan pada Belia Kosmetik yang bergerak di bidang penjualan produk kosmetik dengan aktivitas operasional meliputi pengadaan barang, pengendalian persediaan, penyimpanan, hingga distribusi produk kepada konsumen. Produk yang dianalisis terdiri dari berbagai jenis kosmetik seperti blush on, gelatin, two-way cake, hair color, dan lip cream. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan menghadapi beberapa permasalahan seperti keterbatasan kapasitas penyimpanan, penentuan kombinasi produk yang optimal, pemilihan jalur distribusi yang efisien, serta pengendalian persediaan agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan stok yang dapat meningkatkan biaya operasional dan menurunkan keuntungan perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan beberapa metode optimasi yaitu dynamic programming untuk menentukan kombinasi produk terbaik berdasarkan kapasitas yang tersedia, Charter Route untuk menentukan jalur distribusi dengan jarak minimum, Economic Order Quantity atau EOQ, dan Continuous Review untuk menentukan kebijakan persediaan optimal melalui jumlah pemesanan ekonomis, safety stock, dan pre-order point, serta integer programming untuk menentukan kombinasi produk yang mampu memberikan keuntungan maksimum dengan mempertimbangkan keterbatasan modal dan kapasitas perusahaan. Melalui penerapan metode-metode tersebut, diharapkan perusahaan dapat memperoleh keputusan operasional yang lebih efektif, meningkatkan efisiensi penggunaan daya, meminimalkan biaya distribusi dan persediaan, serta meningkatkan keuntungan perusahaan secara optimal. Hanya ke rumusan masalah. Penelitian ini tuh membahas penerapan metode dynamic programming, success route, IFV, continuous review, dan intelligent programming untuk mengoptimalkan pemilihan produk, distribusi, pengendalian persediaan, serta peningkatan keuntungan pada Belia Kosmetik. Banyak ketujuan penelitian ini tuh bertujuan untuk memperoleh kombinasi produk yang optimal, menentukan jalur distribusi dengan jarak minimum, menetapkan kebijakan persediaan yang ekonomis, serta maksimalkan keuntungan perusahaan melalui penerapan metode dynamic programming, success route, IFV, continuous review, dan intelligent programming pada Belia Kosmetik. Selanjutnya bermanfaat. Perhatikan dapat menentukan kombinasi produk yang optimal jalur distribusi dengan jarak minimum, kebijakan persediaan yang ekonomis, serta kombinasi produk yang menghasilkan keuntungan maksimum melalui penerapan metode dynamic programming, serta slot, IOV, continuous review, dan intelligent programming secara terintegrasi. Jadi ada batasan masalah. Penelitian ini dilakukan eh, batasan masalah pada tugas besar ini meliputi objek penelitian yang hanya difokuskan pada Belia Kosmetik dan PT Implora Sukses Abadi sebagai pemasok produk kosmetik. Jadi analisis dynamic programming dibatasi pada 10 jenis produk kosmetik, sedangkan metode IoT, continuous review, dan intelligent programming hanya difokuskan pada produk blush on, gelatin, dan two-way cake. Jadi analisis rute distribusi dilakukan berdasarkan jaringan noda dan bobot jarak tanpa mempertimbangkan kondisi lalu lintas, waktu tempuh maupun biaya transportasi. Selanjutnya ke asumsi-asumsi. Penelitian ini memiliki beberapa asumsi yaitu data observasi, permintaan, harga, biaya, dan keterbatasan perusahaan dianggap akurat dan mewakili kondisi operasional Belia Kosmetik. Selain itu, PT Implora Sukses Abadi diasumsikan selalu mampu memenuhi kebutuhan produk sesuai dengan lead time yang konstan. Hanya ke tujuan PKK, pertama ada optimasi. Optimasi merupakan upaya untuk mencapai hasil terbaik secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal guna memperoleh keuntungan atau hasil yang optimal. Penerapan konsep optimasi dilakukan melalui perencanaan dan pengendalian yang tepat agar setiap aktivitas dan keputusan dapat mencapai tujuan organisasi secara menguntungkan dan berkelanjutan. Ini ada dynamic programming. Programming merupakan metode optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah keputusan secara bertahap dengan membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil untuk memperoleh solusi optimal. Selanjutnya ke analisis rute jaringan. Jaringan merupakan susunan jalur yang menghubungkan berbagai titik untuk perpindahan barang dari satu titik ke titik lainnya. Sedangkan network planning adalah analisis jaringan kerja yang digunakan untuk menentukan jalur kegiatan yang memerlukan pengendalian secara lebih cermat. Selanjutnya ada EOV. EOV merupakan metode untuk menentukan jumlah pemesanan optimal yang dapat meminimalkan biaya pemesanan
dan biaya penyimpanan sehingga membantu perusahaan merencanakan kebutuhan persediaan secara lebih efisien dan akurat. Misalnya integer programming. Integer programming merupakan satu metode optimasi matematis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan dengan variabel yang dibatasi bernilai bilangan bulat. Selanjutnya ada WinQSP. Jadi WinQSP merupakan software yang dikembangkan oleh Yi Long Chang dan digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah optimasi seperti dynamic programming, factory system, network modeling, linear programming, dan integer programming. Tentunya ada Microsoft Excel. Jadi Excel merupakan aplikasi lembar kerja atau spreadsheet yang dirancang oleh Microsoft Corporation dan dapat digunakan pada sistem operasi Microsoft Windows maupun macOS. Kemudian ada Tora. Software Tora merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu penyelesaian masalah optimasi dalam riset operasi, khususnya pada program linear. Tora adalah perangkat lunak yang menyediakan algoritma komputasi dengan berbagai modul. Salah satunya adalah program linear. Terus selanjutnya ada POM-GM. POM-GM merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu penyelesaian masalah kuantitatif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada bidang riset operasi dan program linear. Selanjutnya itu ada metodologi. Jadi, waktu dan tempat pelaksanaan itu dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2026 di Belia Kosmetik Bartajaya. Terus di sini terdapat 10 jenis produk dan jenis tersedia itu eh, dengan satuan box dan berat per produknya itu kilogram dan harga per kilo rupiah. Jadi kapasitas maksimal sebesar 10 kilogram. Dan ini ada data rute perjalanan distribusi, ya, data perputaran produk. Jadi produk belasan itu di 12 bulan terdapat beberapa permintaan seperti Januari yaitu 36, Februari 60, dan seterusnya. Jadi terdapat 3 produk permintaan. Dan selanjutnya ada data keterbatasan pada perusahaan. Eh, jadi modalnya perusahaan itu 12.000 dan di rak atas ada 48 dan labanya per unit yaitu 3.000. Dengan bukti tujuan maksimum yaitu Z 3.000x1 plus 4.000x2 plus 3.000x3. Dengan fungsi batasan 12.000x1 plus 16.000x2 plus 27.000x3 eh, kurang kurang dari 156.000. Terus 48x1 plus 24x2 plus 12x3 kurang dari 120, x1, x2, x3 kurang dari 0, dan integer. Dan ini terdapat flowchart. Lanjut, selanjutnya lanjut ke hasil dan pembahasan. Jadi input data berdasarkan data sebuah jenis produk minimum dengan kapasitas armada maksimum 10 kg. Metode knapsack problem digunakan untuk menentukan kombinasi distribusi produk yang menghasilkan keuntungan maksimum tanpa melebihi kapasitas armada. Selanjutnya ke output data. Hasil optimasi knapsack problem menunjukkan bahwa kapasitas armada 10 kg dimanfaatkan secara penuh melalui pembelian 1 unit flash on, 1 unit jelly tim, dan 15 unit itu WCAG sehingga diperoleh keuntungan maksimal sebesar 5.232.000 dengan proses perhitungan yang efisien ditentukan oleh nilai CPU sebesar 0,14. Berdasarkan data input sources load, analisis dilakukan menggunakan komponen branch name, start node, end node, dan distance sebagai bobot jarak dengan node 1 sebagai titik awal perjalanan dan node 11 sebagai titik tujuan akhir. Hasil 100 root menunjukkan bahwa rute distribusi yang paling optimal adalah 1, 2, 7, 9, dan 11 melalui jalur A, B, G, dan I dengan total jarak minimum sebesar 27 km sehingga distribusi dapat dilakukan lebih efisien dalam menghemat waktu dan biaya operasional. Selanjutnya ke input data IoT. Berdasarkan input Excel kebutuhan belasan sebesar 876.876 pieces per tahun dengan rata-rata 73 pieces per bulan dalam 1 hari. Harga 12.000 per pieces, biaya pesan 20.000, biaya simpan 500 kg per tahun, dan service level 97% digunakan sebagai dasar perhitungan IoT dan continuous review. Input data pada software untuk IPM meliputi demand rate sebesar 876 pieces per tahun, ordering cost 20.000, loading cost sebesar 500 per bisnis per tahun, dan unit cost 12.000 untuk menentukan jumlah perusahaan persediaan yang optimal dan ekonomis. Selanjutnya, input pada software program meliputi demand rate sebesar 1.200, ordering cost sebesar 20.000, holding cost sebesar 500, dan unit cost sebesar 16.000. Nanti untuk produk WCAG itu demand rate sebesar 1.188, ordering cost sebesar 20.000, holding cost sebesar 500, dan unit cost sebesar 27.000. Kita masuk ke output data.
Hasil EOQ Based On menunjukkan jumlah pemesanan optimal sebesar 265 pieces atau tepatnya 264,73 pieces dengan demand 876 pieces per tahun. Biaya pesan 20.000, biaya simpan 500 pieces per tahun dengan frekuensi pemesanan 3,31 kali per tahun. Average inventory sebesar 132,36 pieces dan maksimum inventory sebesar 264,73 pieces. Total inventory cost maksimum cost minimum yaitu holding plus setup cost yang diperoleh sebesar 132,363, tepatnya 132.363 rupiah. Dengan total biaya keseluruhan yaitu 10.644.363 rupiah. Jika kebijakan POV dinilai paling efisien dalam menekan biaya persediaan. Selanjutnya data dari produk jeritin, selanjutnya produk tuwekek, pemesanan optimal sebesar 309 pieces atau tepatnya yaitu 308,29 pieces dengan demand 1.188 pieces per tahun dengan biaya pesan 20.000, biaya simpan 500 pieces per tahun, frekuensi pemesanan 3,85 kali per tahun, rate inventory 154,14 pieces dan maksimum inventory sebesar 308,29 pieces. Selanjutnya hasil continuous review for produk plus on menunjukkan pre-order point sebesar 6.605 unit atau dibuatkan menjadi 6.600 unit dan order quantity optimal yaitu sebesar 265,35527 unit dengan safety stock sebesar 4,0065 unit atau dibuatkan menjadi 4 unit. Ya, resiko lebih produk gelatin menunjukkan order point sebesar 6,2396 unit dan order quantity optimal sebesar 310,2143 unit dengan safety stock 2,7596 unit. Selanjutnya, hasil continuous review produk Tuwekek menunjukkan order point sebesar 7,8505 unit dan order quantity optimal sebesar 308,8113 unit dengan safety stock sebesar 4,4053 unit. Selanjutnya, integer programming. Hasil pengolahan Microsoft Excel software menunjukkan bahwa optimasi produk based on gelatin dan Tuwekek dengan metode Simplek LP berhasil memperoleh solusi optimal untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan tetap memenuhi kendala model kapal maksimum sebesar 156.000 dan kapasitas rak etalase maksimum 120 unit. Jadi hasil ini pada software Tora menunjukkan model optimasi produk based on jadi tim dan Wekek menggunakan fungsi tujuan memaksimalkan keuntungan dengan kendala modal 156.000 dan kapasitas rak 120 unit. Hasil pengolahan Excel menunjukkan nilai keuntungan maksimum sebesar 24.000 dengan keputusan optimal memproduksi jelitin sebesar 3 unit, itu IKIK sebesar 4 unit, sedangkan persen tidak diproduksi karena kombinasi tersebut paling optimal dan memenuhi seluruh kendala. Ya, hasil metode PNB pada software Tora menunjukkan solusi optimal pada subproblem N10 dengan nilai keuntungan maksimum sebesar 24.000. Ini ke pembahasan permasalahan utama di Belia Kosmetik Berkajaya berkaitan dengan pengambilan keputusan operasional yang belum optimal pada pengembangan produk, distribusi, pengendalian persediaan, dan penentuan kombinasi produk paling menguntungkan. Penelitian ini menerapkan metode dynamic programming, status road, AOV, continuous review, dan integer programming untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa dynamic programming mampu menentukan kombinasi produk Implora paling optimal dengan total return sebesar 5.232.000. Status road menghasilkan jalur distribusi paling efisien dengan jarak 27 km. Metode AOV dan continuous review menghasilkan kebijakan persediaan optimal untuk produk plus on gelatin dan tuwekek, sedangkan integer programming berhasil menentukan kombinasi produk yang memberikan keuntungan maksimum berdasarkan keterbatasan modal dan kapasitas rak. Secara keseluruhan, penerapan metode optimasi tersebut mampu membantu toko meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan biaya, dan memaksimalkan keuntungan. Nah, ke kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian pada Belia Kosmetik Bharatjaya, penerapan metode dynamic programming, satu slot, AOV, continuous review, dan integer programming terbukti mampu membantu pengambilan keputusan operasional toko secara lebih optimal. Tentunya saran, berdasarkan hasil penelitian pada Belia Kosmetik Bharatjaya, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data pernyataan produk yang lebih panjang dan rinci, berhasil analisis kesediaan menjadi lebih akurat. Oke, sekian sesi dari saya. Selanjutnya dilanjut ke running software.
Oke, jadi selanjutnya adalah sesi running, di mana sebelumnya kita udah running terlebih dahulu atau kita udah uji terlebih dahulu tentang data yang udah kita kutip dari Belia Kosmetik. Berikut untuk datanya. Jadi di data yang pertama adalah data yang bakal kita gunain di running untuk nentuin koneksi problem di dynamic programming. Ada 10 data dari 10 produk dari Flora, mulai dari Blush On, Hair Color, Gelatin, Two Way Cake, Lip Cream Caf Matte, terus ada Urban Lip Cream, Lip Matte Lip Cream, Pro Pop, Intense Matte Lip Cream, Check and Lip Tint, dan untuk kapasitas total dari gudang yang kita wawancara adalah 10. Untuk masing-masing dari berapa unit ada 75, 51, 92, 43, 103, 75, 92, 60, 75, 75. Itu untuk ketersediaan unit yang dimana dikali dengan 6. Jadi tiap box terdiri dari 6 produk. Untuk berat masing-masing adalah 0,4, 0,8, 0,4, 0,65, 0,05, 0,60, 0,65, 0,9, 0,85, 0,7. Untuk harga masing-masing ada 180, 96.000, 192.000, 320.000, 204.000, 200.000, 156.000, 120.000, 205.000, dan yang terakhir 192.000. Langsung aja kita masuk ke software dari uh, Dynamic Programming. Jadi ini untuk tampilan awal dari software dynamic programming. Kita langsung open dan kita masuk ke problem type, yaitu knapsack problem. Kita input untuk titelnya yaitu kelompok 0 ke 69. Untuk numbersnya tadi sesuai dengan jumlah item, ada 10 item. Klik OK. Kita input satu-satu dari keseluruhan item. Mulai dari nama item, jumlah unitnya, terus untuk beratnya, dan yang terakhir adalah fungsinya. Oke, jadi ini untuk tampilan dari input, mulai tadi yang dari nama item, terus jumlah unitnya, dan jumlah bebannya, dan yang terakhir fungsinya. Langsung aja kita solve. Oh, sorry. Terus kapasitas tadi 10. Oke. Nah, di sini terdapat 3 item yang memenuhi untuk dipilih, mulai dari blast on dengan jumlah itemnya itu 101, dengan total value-nya itu 180.000. Terus ada juga jelitin, total bobotnya 1 dengan total itemnya yaitu 192.000. Dan yang terakhir ada toy cake dengan total bobotnya itu 15, dengan total itemnya itu ada 486.000. Oke, untuk CPU-nya dapat 0,06. Untuk value totalnya ada 523.200. Oke, kita next ke running berikutnya. Daripada data kedua adalah data rute perjalanan distribusi dari PT Implora atau PT Implora Sukses Selalu menuju ke titik tujuan, yaitu dari Belia di mana letaknya ada di Kertajaya. Nah, di sini terdapat 11 11 rute, mulai dari rute pertama yaitu Implora sendiri, dan yang terakhir adalah Kertajaya. Untuk masing-masing rute sebagai berikut. Di sini kita bakal nentuin rute mana yang sebaiknya diambil dalam pengiriman menuju ke Kertajaya dengan biaya minimum atau biaya yang paling rendah. Langsung aja kita masuk ke softwarenya. Oke, jadi ini untuk tampilan awal dari PubGM. Kita langsung aja ke software route karena kita mau nentuin rute terpendek atau rute yang tercepat untuk dapat ditempuh. Di sini kita masukin detailnya yaitu kelompok 69. Untuk nomornya tadi itu kita ngitungnya dari jumlah, bukan jumlah notnya tapi jumlah rute yang mau ditempuh. Di sini ada totalnya ada 24 rute dan 11 not. Kita langsung masukin aja 24. Di sini kita pilih ABCD aja. Terus kita share. Nah, di sini kita masukin sesuai dengan notnya. Jadi tadi yang pertama kita urutin dari yang paling awal dulu, not tercepat yaitu mulai dari satu ke dua atau A ke B, A ke C, A ke D, dan A ke E. Soalnya karena A-nya ada 4, kita masukin A-nya dengan jumlah 4. Terus sini kita masukin B. Kita mulai dari satu, satu, satu. Terus dua, 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 dua. Oke, jadi tadi A-nya dapat, terus kita lanjut ke B. B-nya ada satu, dua, tiga.
Ininya 1, 2, 3, 4, 5. B-nya 2, 2, 2. Oh, B-nya ada 4. Oh, 4. Space layar aja. Ya, jadi ini untuk tampilan dari seluruh nilai yang udah kita input. Terus kita masukin juga nilai destination-nya. Tapi sebelum itu kita ganti dulu ini jadi kecil, oke, 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 S, 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 G, A, J, J. Oke, itu yang 11 itu K. Habis itu karena udah semua, totalnya 24, kita masukin nilai destination. Jadi untuk tampilan dari keseluruhan mulai dari start node-nya itu titik awal, terus end node-nya itu titik tujuan, dan destination-nya itu jarak dari tujuan tersebut. Terus kita solve aja, sebentar, kita solve. Di sini kita dapat rute yang paling optimal untuk dapat ditempuh. Terdapat 4 rute, yaitu mulai dari A, yaitu start node-nya di 1, end node-nya di 2, dengan total destination-nya yaitu 5. Untuk kumulatifnya destination-nya 5 karena masih di awal, jadi sama. Terus lanjut ke B, lanjutan dari destination-nya A, yaitu titik start node-nya itu 2, lanjut ke end node-nya itu 7, terus total jaraknya itu 2, kumulatif dengan jarak yang sebelumnya adalah 7. Terus lanjut ke rute G, yaitu startnya di 7, end-nya di 9, lanjutan dari tadi. Untuk jarak dari 7 ke 9 yaitu 17 kilo, dengan kumulatif dari jarak yang sebelumnya yaitu 24. Dan yang terakhir yaitu rute J, mulai dari start node-nya itu di 9, end-nya di 11, terus total destination dari rute itu sendiri adalah 3, dengan total seluruh destination dari awal sampai ke J sampai akhir itu adalah 27 kilo. Oke, selanjutnya kita ke Excel. Dari tadi yang kita masukkan ke Excel problem kan terdapat 3 item yang memenuhi dengan 10, total kapasitas 10 kilo. Nah, di sini kita masukin di tabel pertama adalah item dari Blast On, terus yang kedua adalah Gelatin, dan yang ketiga adalah Twig Cake. Di sini kebutuhan dari per tahunnya sudah dijabarin, mulai dari yang Januari sampai ke Desember. Nah, terus tujuannya kita di sini adalah cari nilai EOQ, ya untuk nanti nilai EOQ-nya dan total biaya dari pembeliannya. Nah, di sini kita pertama kita input dulu seluruh kebutuhan dari tiap bulan dari masing-masing tiap produk. Nah, karena tiap produk rata-rata adalah 6 item dalam satu box, maka kita eh, oh karena seluruh item itu 6 item tiap box, maka kita masukin kelipatan 6 untuk masing-masing itemnya. Nah, seluruh data tersebut kita total dari tiap bulannya kita total untuk nilai item per tahun. Di sini kita dapetin total dari masing-masing item adalah 876 untuk produk Blast On, 100.200 untuk produk Gelatin, dan yang terakhir 1.188 untuk itu Wiki. Nah, setelah itu kita masukin operasi hariannya, ya. Karena seluruhnya sama, jadi kita tulis sama, kita masukin sama. Terus untuk rata-rata permintaan bulanan ini adalah hasil, oh sorry, sebenarnya ada salah Excel, sebentar. Jadi kita di sini pakai pakai average, terus kita blok item ini, terus kita enter. Nah, kita jumlah rata-rata permintaan dari tiap bulan. Di sini kalau yang pertama dapat 73, dan yang kedua dapat 100 pas, dan yang ketiga dapat 99. Nah, ini untuk harga selanjutnya kita input untuk harga dari tiap produk, bukan tiap kilo, tapi tiap unit. Tiap unit produk itu untuk masing-masing ada 1000, ada 10, ada 12.000, 16.000, dan 27.000. Terus untuk biaya pemesanan dari tiap ordernya karena satu
PT jadinya sama 20.000 untuk masing-masing produk. Terus nilai servisnya juga kita masukin, dan biaya simpan juga. Biaya simpan itu per unit, kita hitungnya per unit dan per tahun. Jadi sama-sama 500. Terus lead time-nya kita masukkan satu karena kedatangan produk langsung. Ketepatan PT penyuplai dan tempat pengedar juga tidak terlalu jauh, masih satu kota. Terus untuk rata-rata lead time tadi diperoleh dari satu dibagi dengan eh, jumlah hari operasi atau operasi harian. Jadi satu dibagi 343. Nah, di sini kita masukin nilai tersebut ke perhitungan Yaoki. Nah, tadi yang demand itu total kebutuhannya yaitu 876. Kita mulai dari produk satu terlebih dahulu. Terus ada biaya, terus dan yang terakhir ada biaya simpan. Nah, Yaoki didapat dari kita masukin rumusnya yaitu run up buka kurung SQRT terus buka kurung lagi terus dua dikali biaya biaya atau harga produk terus dikali dengan demand dikali dengan biaya tutup kurung terus kita bagi dengan harga simpan tutup kurung terus kita kalikan nol agar tidak ada koma di belakangnya terus tutup kurung kita dapetin nilai oke untuk produk dari jelly produk dari Blast On adalah untuk EOP-nya adalah 265. Nah, setelah itu kita masukin seluruhnya yaitu untuk dapetin nilai O- OC ya. OC itu di 66.113 rupiah. Terus untuk gajinya dapat 66.250 rupiah. Terus TMC-nya kita dapat 10.512 rupiah. Terus TAC-nya dapat 1000. Oh, yang TMC itu 10.512 rupiah. Terus TAC-nya dapat 132.363 rupiah dengan total biaya 10.644.363 rupiah. Sama untuk caranya untuk produk kedua, di sini produk kedua dapat LK-nya 310, terus total biayanya adalah 19.354.919 rupiah. Untuk yang produk terakhir, ini untuk total biayanya adalah 32.255.098 rupiah dengan total LK-nya yaitu 359 rupiah. Oke, nah data ini nanti kita eh, verifikasi lewat software OMKN juga. Oke, jadi kita masuk lagi ke software OGM. Di sini kita masuk ke inventory, terus kita ke economic order quantity. Nah, di sini kita masukin judulnya, terus kita langsung ke OK aja. Nah, di sini kita masukin tadi yang ada di Excel. Kita samakan aja. Sebentar. Kita ke sini sebentar. Oke, jadi kita masukin mulai dari kita ke produk satu terlebih dahulu ya. Jadi demand tadi dapat sorry, kita produk satu aja dulu sebagai contoh. Demand-nya tadi dapat 876. Terus setup ordernya itu 20.000. Gak usah pakai titik karena contoh 20.000. Terus biaya simpannya tadi 500 dan unit. Oh, kebalik. Oh iya benar. Nah, unit cost-nya kita lihat di sini. 12.000 ya. 12.000. Nah, langsung aja kita solve. Kasih disimpan. Nah, di sini kita dapetin untuk nilai dari demand-nya ya kita terus kita dapetin optimal order quantity-nya yaitu 264,373 itu kita buletin jadi 265 terus maksimal inventornya atau maksimal simpannya jadi 264 terus sama dengan optimal order quantity-nya. Terus kita ke rata-rata inventornya adalah 132,36 atau 133. Terus untuk order per periodenya adalah 3,31. Terus annual setup cost-nya adalah 66.181,56. Untuk yang annual holding cost-nya itu hampir sama, cuma beda di 0,1. Terus total inventory-nya adalah
dapat 132.363, terus unit costnya yaitu 1 juta 512.000 dan total costnya 1.644.360. Nah, kita lihat di Excelnya. Nah, jadi tadi sama 10 juta, sorry, bukan 1 juta tapi 10 juta nih, sama, cuma beda koma paling ya, karena di Excel itu nilainya dibulatkan. Untuk produk-produk lain juga sama sesi runningnya. Terus kita ke produk terakhir. Oke, jadi ini untuk tampilan dari inventory and system WinCashB. Kita masuk ke yang paling bukan, kita masuk ke ini continuous review fix order quantity, yang ini bukan yang paling atas ya. Apa yang ini ya? Yang ini nggak sih? Lupa lah. Iya, ya. Nah, kita masukin 10 item tadi. Oh, problem titelnya yaitu ke 69. Unitnya itu years. Terus kita oke. Sini kita input. Nah, kita nggak input semua, kita input berapa aja. Di sini rata-rata kita yang produk satu yaitu belas on tadi 8 berapa ya? Bentar. Produk belas on tadi itu 876. 876. Terus standar deviasinya tadi yang itu dapat 0, sebentar. Deviasinya kita hitung di tadi di Excel aku udah bikin all di data mentah. Nah, di sini standar deviasinya dapat mana? Bentar, kok nggak ada? Oh, bentar, bentar. Nah, di sini aku udah ngitung untuk keseluruhannya, dimulai dari standar deviasinya, hari kerja, sama kayak yang di sebelah. Cuma di sini dulu. Aku tukar simpel aja, sesuai template, karena templatenya cukup rumit. Ya, jadi aku satu slide juga bisa tuh. Kita standar deviasinya dapat dari mana? Dari sama dengan standar deviasi titik S itu bukan standar deviasi ya. Nah, terus kita blok dari B3 yaitu ini dari yang Januari sampai ke Desember sampai ke 14 tuh. Didapatkan standar deviasinya yaitu 33,73. Nah, kita input ke inventorinya 33 komanya pakai titik 73. Terus order setupnya kita input, bentar, bentar. Order setupnya personal. Nah, bentar. Jadi order setupnya itu kita dapat dari order setup kita dapat dari ya order setup itu tuh dari harga harga pemesanannya itu 20.000, terus unit acquisitionnya itu harga dari barangnya itu 12.000, terus penyimpanannya itu 500, terus back ordernya sama kayak unit pembeliannya karena kan barangnya juga sama. Nah, terus kita masukin tuh di bawah, kita masukin dari constant value-nya itu dapat dari eh, apa, standar deviasi yang dibagi sama tanda. Jadi, oh sorry, jadi constant value itu rata-rata dari lead time, oke? Oke, sabar. Jadi rata-rata dari lead time-nya itu, jadi ya dapat 0, oh gini, rata rata-rata dari lead time itu, jadi total dari lead time-nya kan tadi satu. Nah, dibagi sama jumlah operasi hariannya. Kan tadi ada 348 hari. Jadinya
Satu dibagi 348 hari, dapat 0,00029. Kita input ke sini, tapi pakai titik. Ulang 0,0029. Nah, ini untuk nilai-nilai yang perlu kita masukin di sini untuk dapetin hasilnya. Terus langsung aja kita solve. Oke. Nah, solve aja langsung. Di sini kita dapat ini untuk hasilnya. Yang kita masukin tadi ini kan ini normalnya. Nah, optimal reorder point-nya itu dapat 6,6055. Terus optimal ordernya itu 265,35. Nah, itu kita lihat di EOQ-nya. Oh, tadi untuk hasil runningnya tadi juga sama, cuma beda di komanya aja dikit, beda dikit. Terus, nah, terus di sini kita set stoknya sama 4,06. Terus, oh ya, untuk average maksimumnya itu 269,4. Terus average on dalam dalam penyimpanannya adalah 136. Terus untuk totalnya juga sama 10 juta 512 ribu. Nih, kita lihat di Excel 10 juta 502 ribu. Nah, di Excel itu sama 10 juta 512 ribu untuk TMC-nya. Untuk total, apa tadi TMC itu? Total, sabar. TMC-nya itu total, mana? Oh, total acquisition-nya itu jadinya 10 juta 512 ribu. Itu sama. Untuk running produk-produk, kedua produk yang lain juga sama. Langsung aja kita ke Tora. Oke, jadi nota tampilan dari software Tora. Oh, kok nggak bisa share screen ya? Sabar, sabar. Kita share layar aja. Karena Toranya nggak bisa. Nah, nah, ini untuk tampilan awalnya. Terus kita input ini dulu. Ah, sabar. Kok gini ya? Nah, kita masuk ke integer program. Ya, integer programming. Terus kita, sabar. Kita masukin eh, nilainya ini itu 3 yang bawah 2 terus kita go to insert, terus kita problemnya kita klik ke 69, terus ini juga sama 3 2, terus kita enter, enter. Nah, kita masukin kan tadi ada, oh ini, sabar, di studi kasus kita mana ya? Nih. Nah, di studi kasus tuh kita kan dapat tiga produk. Nah, ini untuk kendalanya kita pakai harga sama, ya sama jumlah di right etalasenya ada berapa. Kita masukin mulai dari blast on. Coba, blast on, blast on. Terus yang kedua itu ada gelatin. Yang terakhir itu tway cake. Itu tway cake. Nah, di sini maksimumnya kita masukin nilai yang tadi. Sabar. Nah, maksimumnya kita masukin dari yang laba unit ini yaitu 3.000, 4.000, 3.000. Masukin nih 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 4.000, 3.000. Terus konsistennya yang pertama tadi punyanya ini kita lihat dulu. 12, 16, 27. 12.000, 12.000, 16.000, 27.000. Terus di etalasenya tadi 48, 24, 12. 48, 48, 24, 12. Nah, terus untuk RHS-nya itu kita masukin 156.000 sama 120. 156, 156, 120. Nah, terus langsung aja kita, ini kan kita ngitungnya keuntungan nih. Ya udah, ini jadinya kurang dari sama dengan. Terus kita solve aja. Terus kita, oh, biaya minimum, sorry, bukan keuntungan yang kita cari. Oh, kita nggak usah simpen. Nah, ini kita langsung klik aja solve problemnya. Terus nah, kita solve. Terus kita klik no.
Terus kita klik source. Terus kita klik aja go to input screen. Nah, di sini ini kan, nah kita klik aja yang ini dulu. Kita cek automated BNB-nya. Nah, di sini kita dapat biaya minimum yang kita keluarin yaitu 24.000. Nah, di sini untuk dasarnya itu nol, terus jelitinya itu 3 dan toy kitnya 3. Itu yang perlu kita beli untuk dapetin keuntungan sekian. Terus ini untuk eh, stepnya di sini cuma ada satu kali karena langsung optimal sama dengan yang tadi nilainya yaitu Z-nya sama dengan 24.000. Sekian untuk sesi running. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.